2021 merupakan tahun pendewasaan bagi saya pribadi. Karena di tahun inilah saya benar-benar mendapatkan pelajaran terbesar dalam hidup saya, yang mampu mengubah pola pikir saya akan dunia dan Sang Pencipta. Sebuah titik balik. Setelah merasakan dalamnya rasa sakit yang tiada mampu terobati, bahkan dengan jampi-jampi. Dan inilah AHS Story di tahun yang penuh tragedi ini, 2021. Sebenarnya kabar tentang penyakitnya sudah terdengar setelah saya pergi ke Bali pada akhir tahun 2020 lalu. Dia yang saya panggil My M, sang penyemangat hidup saya, satu-satunya waktu itu, harus merasakan penyakit yang dokter sendiri sebenarnya sudah nyerah melihat keadaannya. Dia bahkan sempat seperti memberikan firasat kepada saya kalau dia memang tidak lama hidup di dunia ini. Tiba-tiba waktu itu dia hilang kabar. Saya hubungi, SMS, telepon, tidak ada yang respon saya. Hingga pada akhirnya, tepatnya tanggal 4 Februari, sahabat saya, Lukman, mengabarkan kalau keadaan dia semakin parah katanya. Bahkan Anton bilang kalau dia sudah tidak bisa mengenali kita lagi. Di sanalah penyesalan saya mulai muncul. Ingin sekali saya rasanya pulang ke Lombok waktu itu juga. Namun Denpasar kala itu tengah ketat-ketatnya pembatasan karena corona. Saya pun hanya bisa mendengar kabar dari orang-orang terdekatnya. Tanggal 9 Februari 2021, pukul 4 pagi, pamannya pun tiba-tiba nelpon saya, ngabarin kalau My M sudah tenang di alam sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiada kata yang bisa saya ucapkan selain istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya
karena dia orang yang baik, sangat baik. Dia berhati malaikat. Bahkan tidak ada orang seperti dia di dunia ini. Dia segalanya bagi saya. Lalu tanggal 11 saya pun balik ke Lombok. Dan besoknya, tepatnya hari Jumat, saya pun naik ke Sembalun untuk nyekar ke pusarannya demi melepas dengan penuh ikhlas. Untuk cerita yang satu ini kita lanjutin pada konten selanjutnya ya guys, karena saya nggak mau terlalu emosional di perayaan tahun baru ini. Hampa sekali rasanya. Perasaan itu pun masih sangat terasa di bulan ini. Namun, disinilah saya mulai merasakan kehadiran orang-orang yang benar-benar menyayangi saya, yang selalu support saya saat saya dalam keadaan atau kondisi seperti ini. Sangat berbeda rasanya tahun ini, karena inilah tahun dimana ulang tahun saya terasa sepi tanpa dia. Bahkan hanya adik Ewi yang sempat ngasih ucapan waktu itu. Dan itu pun hanya melalui SMS. Saya pun mulai lebih mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki sholat saya terlebih dahulu dan melantunkan Al-Quran sebisa saya, semampu saya. Bulan ini bertepatan dengan bulan Ramadan 1440 Hijriah, sehingga rasanya seperti Allah ngasih jalan buat saya untuk menenangkan diri dan hati saya. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, kita pun selaku umat Islam telah sampai pada hari kemenangan kita, Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan di sinilah saya baru merasakan yang namanya bersih dari dalam hati, bersih dari dalam diri, dengan menata hidup lebih baik dan lebih baik lagi.
masa inilah saya pun mulai menyibukkan diri dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Disinilah saya merasakan peran dari orang tua saya, sahabat saya, saudara saya, dan orang-orang terdekat saya yang selalu mengajarkan saya untuk siap dalam kondisi apapun nantinya. Sekitar setengah tahun lamanya saya vakum dari dunia luar. Kali ini saya pun mulai membuka diri untuk dunia. So, mulai aja dulu. Wow, Happy New Year's guys. Oh,